ketemu kamu ya. Kamu lulusan kapan sih? Saya baru lulus yang Oh, baru lulus ya. Iya ya, kalau gitu saya sering ketemu kamu ya. Ya, ya di saya ada di ruangan yang pengen masuk ke yang sebelahnya Kajuri itu saya sering ketemu kamu ya. ya betul Pak di M202 Iya iya iya, bagus lah, bagus ya. Tempatnya di mana ini kamu kerjanya? di Jakarta Selatan Pak. Jakarta Selatan, oke ya. Jakarta Selatan, oke oke. Iya iya iya. Siapa lagi yang ada? Rafif. Apa kabar Rafif? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, oke. Rafif. Satunya di Universitas Raharja, terus sekarang kerjanya di SMK Negeri gitu ya. Ya, betul, Pak. Belum nikah. Ya masih honorer gitu loh ya. Ya, ini juga lagi ada di SMK Negerinya ya. Ya, Iya, Pak. Betul. SMK Negerinya. Oke, ya. Jadi belajar ilmu yang banyak dari awal-awal ini juga udah kita pikirin nanti kita tesisnya apa ya. Nah, terus kita bikin pengembangan-pengembangan dan sebagainya ya. Dan itu menjadi embrio cikal bakal untuk nanti kamu misalnya udah nggak di SMK negeri lagi kemana ya udah lebih sukses gitu loh. Amin, amin. Amin, amin ya. Oke, siapa lagi sini? Ada tuh Bagus ya. Terus ada Badri, ada Arum. Apa kabar Rum? Wah ini Pak Broto. Pak Broto ya. Rambutnya masih hitam semua, saya rambutnya udah putih ya. Kamu kalah lah tuanya sama saya. Alhamdulillah masih hitam, Pak. Iya, rambutnya masih hitam ya. Saya Tapi hitam asli ya? Hitam asli nggak? asli, Pak. Oh asli ya, oke. Ada putih dikit-dikit lah. Ada putih sedikit-sedikit, ya udah. Terus ada Ujang, ada Supriyono. Nah ini Supriyono rambutnya pada putih nih. Ya. Hah? Umur berapa sih kamu? Kelahiran 70, Pak. Tahun 70 ya? Oke. Saya kelahiran 65, berarti kamu tetap 5 tahun lebih muda dari saya ya. Rambut putihnya saya lihat ya, rasanya kamu menang ya. Saya juga punya rambut putih sih. Karena udah punya cucu, Pak, jadi rambutnya putih, Pak. Oh gitu, ya. Ya. Terus ada Anissa, halo, how are you? Iya baik ya. Anissa masih muda banget ya. Iya. Ya. Oke, lanjut aja deh. Terus ada Ujang, ada Andri. Coba saya gedein Andri. Agak siluet gitu ya. Apa-apa nanti kita kenalan lebih lanjut lah ya. Ya siap, Bro. Ada Dedi ya, Dedi. Terus ada Alia, ada Tri. How are you, Tri? Ya. Baik ya. Terus ada Tubagus, ada Alfi, ada Adam, dan ada Sukri. Ya. Jadi semua udah kenalan ya. Saya sebagai dosennya terlihat juga friendly banget ya. Ya, bersahabat ya. Ngomong-ngomong tentang UR ya, UR baru sembuh dari COVID-19 ya. Banyak orang yang kena COVID tapi nggak separah UR gitu loh ya. Udah kena ya udah positif ya di rumah aja masih seger-seger gitu ya. Terus habis itu setelah berapa minggu baik gitu ya. Tapi nggak demikian dengan UR. Sempet dalam 1 minggu itu masih belum ke rumah sakit. Itu udah parah banget tuh, hidung udah nggak bisa cium ya, terus lemes, tiduran aja, tapi tetap nggak bisa tidur, panas naik turun dan sebagainya. Akhirnya masuk ke rumah sakit selama 2 minggu, terus setelah dites pada akhirnya negatif, tetap masih belum boleh ketemu keluarga karena mesti tes negatifnya 2 kali. Jadi saya tetap diisolasi 1 minggu lagi di satu apartemen dan dites sekali lagi. Alhamdulillah itu sudah negatif dan itu kemarin ya.
Berarti kemarin baru saya bertemu dengan keluarga lagi dan hari ini saya sudah on lagi dengan perkuliahan bersama kalian semuanya. Ya, perjalanan itu yang UR alami sungguh sebenarnya sih sungguh mengerikan ya. UR sakit parah tuh pada saat itu tuh ya. Kalau misalnya 2 hari lagi nggak ke rumah sakit gitu masih sosokan di rumah, rasanya sih udah out kali hari ini gitu loh ya. Tapi ya Tuhan tetap mengizinkan, Allah tetap mengizinkan untuk saya itu tetap hidup gitu ya, dan masih tetap bisa menjalankan kuliah-kuliahnya gitu loh. Oke. Oke guys, ya tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai dengan hari ini adalah hari matrikulasi, yaitu pertemuan pertama banget untuk MTI 14, Magister Teknologi Informasi Universitas Raharja yang angkatan ke-14 ya. Dari manajemen menggabung dengan MTI 12 ya, berarti yang angkatan 12 itu digabung di waktu yang sama gitu loh ya. Saya sudah mengajar MTI 12 selama 2 semester dan ini adalah semester yang ketiga. Berarti di kelas ini ada digabungnya semester 1 yang saat ini matrikulasi dengan mata kuliah MIT ya, Management Information Technology, dan semester ketiga yang mata kuliahnya adalah Advanced Business Intelligence ya. Insya Allah kita akan have fun bersama ya, dan mendapat banyak ilmunya together ya. Kalau nanti assignment-nya akan dipisah 2 ya, karena Advanced Business Intelligence mungkin assignment-nya akan lebih susah gitu loh ya. Berhubung mereka itu, beliau itu sudah semester ketiga dan sudah menginjak proposal dan secepatnya juga akan menginjak tesis ya. Ada yang di semester 3 itu tunggu selesai dulu baru proposal, atau ada yang di tengah-tengah semester 3 itu juga sudah melakukan proposal gitu ya, sudah bimbingan sama saya dan sebagainya, dan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, terus yang semester 1 yang seperti sudah dialami oleh semester ketiga kawan-kawan dari MIT 12 ya, assignment-nya lebih banyak ya, merupakan bagaimana untuk masuk ke dalam AIMI ya, bagaimana masuk ke dalam Widuri gitu loh ya. Masuk ke AIDU juga harus diajarin dan sebagainya gitu ya. Tapi ini semua kan memakan waktu. Jadi pada saat kita lagi perkuliahan kita nggak akan membahas perihal ini ya. Kalian bahas ininya melalui WAG ya, yang ada beberapa teman-teman yang udah sering banget di Raharja, jadi udah terbiasa banget gitu loh ya. Jadi di dalam WAG itu bisa bertanya, ini gimana, ada yang bisa ajarin nggak dan sebagainya. Insya Allah nanti ada yang teman-teman kita yang ngajarin dan sebagainya. Itu penting karena untuk supaya bisa terbiasa dengan fasilitas yang ada di kampus. Ya, fasilitas yang ada di kampus itu berkat orang-orang yang sudah dalam belasan tahun ini udah building ya, dan juga membeli beberapa service yang harus kita bayar tahunan ya. Lumayan service tersebut kalau UR nilai itu cukup maju, cukup advance ya teknologinya, dan itu banyak membantu kita untuk bisa banyak belajar ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam Universitas Raharja tapi tetap asing dengan Raharja punya fasilitas yang ada di situ dan sebagainya. Memang di awal-awal ini kurang bisa diyakini bahwa itu semua bermanfaat. Tapi insya Allah pada saat lagi pertemuan-pertemuan berikutnya kalian tambah merasakan manfaatnya. Atau kalau penasaran boleh tanya yang semester ketiga, ini pakai gimana sih, atau ini bermanfaat apa enggak sih. Nah itu bisa tukar pikiran dengan mereka itu ya. Insya Allah pada happy semua, bersahabat semua, dan tentunya senang dengan
ketemu dengan junior-junior kelasnya, dan kalau bisa juga banyak ngajar-ngajarin gitu, atau sharing-sharing dan sebagainya. Di zaman sekarang ini komunikasi atau sahabat atau teman itu sungguh-sungguh penting gitu loh ya. Sampai UR pun mau kemana-mana cari teman, cari sahabat dan sebagainya. Kalau bisa UR banyak belajar dari mereka-mereka itu ketimbang UR harus banyak ngajarin mereka gitu loh ya. Jadi sampai tua pun kita ingin banyak belajar terus, banyak ngerti hal ini dan hal itu dan sebagainya. Jadi di kelas ini saya saya berharap ingin bisa banyak belajar dengan kalian-kalian semua. Karena kalian juga datang dari berbagai background ya, yang tentunya sangat menarik ya, dan UR juga ingin banyak belajar dari kalian semuanya. Oke guys ya, jadi itu sekedar intro ya. Kalau nilai gimana gitu ya? Nilai insya Allah gampang dengan UR, gitu aja ya. Kalau nggak percaya juga boleh tanya dengan yang senior-seniornya nih, ya. Senior-seniornya nih. Nggak semua dapat A, ya. Ada yang dapat B juga dan sebagainya gitu. Tapi semuanya serba puas lah, ya. Alhamdulillah sampai saat ini dari kelas MTI 12 ya. Ada yang nggak lulus nggak? Rasanya ada yang nggak lulus, tapi dia juga kurang lebih kayak seperti putus sekolah begitu. Setelah dia nggak lulus, mungkin nggak lulus semua mata kuliah lagi, terus habis itu dia nggak kuliah lagi gitu loh ya. Ya, dan yang sampai sekarang ini masih kuliah gitu, itu insya Allah lulus terus lah begitu loh ya. Dan untuk mendapatkan nilai yang bagus, ya nilai yang bagus merupakan harapan kalian ya. Tapi sebenarnya merupakan harapan dosennya juga. Kalau kalian mendapat nilai yang jelek, mungkin kalau orang lain ngelihatnya adalah dosennya sih nggak bisa ngajar gitu loh ya. Jadi dalam hati kecil saya, kalau bisa kasih kalian nilai yang bagus gitu ya. Lalu itu juga harapan Universitas Raharja juga. Kalau misalnya Universitas Raharja mahasiswanya dapatnya B, C, C-, D+ gitu dan sebagainya. Semua orang juga ragu nih, jangan-jangan Universitas Raharja nggak bisa ngajar gitu loh ya. Padahal mungkin mahasiswanya kurang rajin atau kurang bisa nanggap itunya konsepnya dan sebagainya gitu ya. Jadi maksudnya dari Universitas Raharja juga himbauannya agar dosen kasih nilai jangan terlalu pelit supaya mahasiswa bisa dapat nilai-nilai yang lumayan gitu loh ya. Di samping itu tetap ada kaidah-kaidah keilmuan yang kita harus jaga, bukan sekedar kasih nilai aja. Jadi di pertemuan pertama ini UR berusaha untuk memberikan gambarannya bagaimana untuk supaya bisa dapat nilai yang bagus gitu dan sebagainya ya. Prinsipnya adalah harus bisa aktif gitu loh ya, aktif interaksi, aktif tanya jawab gitu ya. Terus kalau di dalam WAG juga nggak ngilang lama, ngilang seminggu baru nongol lagi gitu ya. Tapi di dalam WAG tersebut juga banyak aktif ya, sendirinya nggak tahu banyak bertanya, sendirinya tahu banyak ngajarin orang dan sebagainya itu. Itu semua hal-hal yang penting ya, yang UR telah lakukan hampir boleh dikatakan ya sepanjang hidup gitu loh ya. UR ingin bicarakan tentang Tridharma. Tridharma itu yang kalau kita S1 pada saat lagi masuk untuk ospek atau prospek dan sebagainya, pegang-pegang api dan sebagainya, bilang Tridharma. Kesatu, pendidikan dan pengajaran. Kedua, penelitian. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat gitu ya, muter-muter dan apinya ditaruh di situ. Berarti itu udah menjadi jiwa kita ya, masuk ke dalam universitas melakukan Tridharma, baik itu adalah mahasiswa maupun dosen maupun staf dan sebagainya. Dan secara keseluruhan kita itu semua disebut pribadi Raharja ya. Saya juga pribadi Raharja, kalian semua juga pribadi Raharja.
Jadi welcome to Pribadi Raharja. Di dalam Tridharma tersebut, ya kalau orang lain cuma sekedar omongin, tapi UR ngerti betul tentang Tridharma itu adalah apa dan berusaha dengan tekun dijalanin gitu ya. Kalau pendidikan dan pengajaran di sisi kalian adalah UR sekarang sedang melakukan pendidikan pengajaran kepada kalian. Kalau nanti suatu hari ada yang ngajarin UR, ya UR itu menerima pendidikan dan pengajaran. Tapi sekarang kalian menerima pendidikan dan pengajaran. Apakah itu bermanfaat? Tentunya bermanfaat. Ya, dari UR kalian belajar gini. Bukan hanya sekedar belajar ilmunya, tapi juga belajar pola berpikir, konsep, motivasi, filsafat, cara berpikir dan sebagainya. Itu kita coba belajarin dari UR ya. UR coba sampaikan dan itu menjadi pendidikan dan pengajaran yang kalian dapatkan. Lalu baru satu loh ya. Dan kadang-kadang untuk semua sebagian besar mahasiswa yang mengenyam di Raharja boleh bilang 90% cuman ini doang lah ya. Sehingga jiwa dan raganya itu menurut saya ya kurang berkembang. Bagaimana dengan Tridharma yang kedua, yaitu penelitian. Ya, penelitian berarti apa-apa kalian harus bisa nyari. Ya, kalau istilah dari orang-orang rumahan atau orang-orang luaran sebutnya ngoprek-ngoprek, ya, autodidak. Nah itu sebenarnya mereka itu lagi menjalankan penelitian. Lalu kita ini yang ada di kampus kok bisa kalah dengan kalian dengan mereka itu yang ngoprek-ngoprek dan autodidak gitu. Tentunya penasaran dan juga mungkin kecewa. Tapi sesungguhnya jawabannya adalah di penelitian. Artinya kalau ada apa-apa ya lebih baik kita cari tahu sendiri. Nah, itu konsep dan filsafat yang UR ingin tuangkan kepada kalian semua. Kalau yang untuk yang semester 3, kalau misalnya dengar satu kali lagi, itu bisa menjadi meresap ke dalam, lebih menekuni, itu tentunya bisa lebih bagus. Ya. Jadi kalau ada suatu hal yang kita belum mengetahui, di zaman sekarang kita ketahui bahwa, oh ya, aku Google aja. Oh ya, aku nonton YouTube aja. Nah, di mana-mana juga bisa ada jawabannya. Dan kalau kita nonton Google, baca Google, nonton YouTube, ya mereka itu menarik. Dan kita itu dosen-dosen di Indonesia itu kadang kebanyakan kalah jauh untuk bikin supaya semenarik itu gitu, semenarik video yang dia jalankan atau sejelas mereka itu gitu loh ya. Nah, di mana kalian telusuri sesuatu ilmu sederhananya melalui Google dan YouTube, lebih dalamnya melalui research paper dan sebagainya, atau cari tahu dari ahli-ahli yang memang sudah ada di Indonesia dan sebagainya, itu berarti kalian lagi menjalankan Tridharma yang kedua, yaitu penelitian. Oke. Di mana kamu bisa kombinasi antara pendidikan dan pengajaran dan penelitian itu, masih belum ngomongin tentang yang ketiga ini nih ya. Ini dua kamu kombi, kamu udah jago deh ya. Tekunin itu dua Tridharma. Jangan cuma satu aja. Satu itu tentunya pincang banget gitu ya. Baru diajarin keluar dari kelas lupa lagi. Ya, kecuali kamu ke rumah coret-coret, ngerti-ngertiin lagi dan sebagainya, itu beda ya. Tapi kalau kita diajarin memang udah dari sononya ya, lupa lagi. Sampai kita cari sendiri, itu kita mulai lebih melekat di dalam diri kita sendiri. Oke. Nah, mari kita bicarakan Tridharma yang ketiga. Ya, Tridharma yang ketiga itu adalah pengabdian. Ya, pengabdian itu kita sebenarnya ngapain? Kalau orang kelihatannya konsepnya adalah kita mesti kemana-kemana sedekahan gitu ya. Atau kita mesti kemana-mana yang ada gempa bumi, yang ada banjir dan sebagainya, kita harus tolong mereka. Itu adalah pengabdian kepada masyarakat ya. Itu benar ya, itu nggak salah ya. Tapi maksudnya dari Tridharma yang kita jalankan ya, apalagi di dalam keilmuan yang kita lagi sedang jalankan ini nih,
Kalau kita lakukan pengabdian, itu artinya kita berusaha sekuat tenaga dari apa yang kita tahu kita salurkan kepada orang lain. Itu namanya pengabdian. Ya, capek mesti ngajarin orang lain. Kan dia bisa cari sendiri. Kenapa gue mesti ngajarin orang lain? Lu cari sendiri dong, enak aja. Kan gue udah capek-capek nyari, ya. Terus habis itu tinggal enaknya aja. Sorry ya, gitu. Nah, itu berarti kalian enggan untuk jalanin Tridharma yang ketiga, yaitu pengabdian. Ya. UR punya life, UR punya hidup, itu berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan pengabdian. Berarti bagaimana yang UR bisa pahami, yang UR bisa kuasai, sekuat tenaga untuk disalurkan kepada anak-anak, bukan hanya di waktu-waktu kuliah aja, tapi kalau misalnya nggak di waktu kuliah, di dalam WAG, wah gini-gini gimana gitu, ya. Saya mesti sekuatnya untuk berusaha layani semua yang ada di sini. Ya, itu pada dasarnya adalah pengabdian dari UR. Ya, apa yang UR pahami harus bisa sekuatnya untuk ngajar. Seperti yang saat ini, ya UR lagi berusaha ngajar. Ya, mau lihat dari sisi mulianya adalah UR melakukan pengabdian, yaitu supaya anak bangsa semuanya pada pintar. Tapi kalau mau lihat dari sisi pribadi, ya kalau mau lihat dari sisi pribadi, itu UR tambah bisa. Ya, herannya ya pada saat ilmu nggak melekat-lekat di kita, ya kita harus bisa menjalankan Tridharma yang ketiga. Berarti kita harus bisa sekuatnya ngajarin orang. Pada saat kita sekuatnya ngajarin orang, orang itu belum tentu bisa, tapi kitanya jadi bisa. Jadi pada saat kamu itu bisanya setengah-setengah, ya, dan kamu nggak tahu sampai bagaimana ini bisa bikin kamu bisanya sampai kuat, sampai utuh gitu loh ya. Kamu ngajar, kamu lakukan Tridharma yang ketiga, kamu lakukan pengabdian. Ya, insya Allah jadi melekat. Jadi kamunya benar-benar ilmunya lengkap lah gitu loh ya. Apa-apa yang menjadi keilmuan kamu itu udah bukan setengah-setengah lagi, tapi udah benar-benar pakar gitu loh ya. Intinya pakar-pakar yang ada di Indonesia ini juga kemana-mana berusaha ceramah dan berusaha ngajar. Ya, sekilas dilihat bahwa dia itu menjalankan kebaikan gitu, untuk orang lain juga bisa juga. Tapi sesungguhnya manfaat ada di diri dia sendiri yang sebanyak-banyaknya. Oke guys. Siap, Paham Pak. guys, baru Oke, Pak. ngobrol semuanya. Oke, Pak. Oke. Ya, Pak. MTI 12 nggak boring kan? Kayak ini mah udah diomongin gitu enggak kan ya? Ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tetap seru, Pak. Oh, tetap seru. Oke. Thank you. Terima kasih. Nah, kita mungkin 1 atau 2 komentar sambil saya makan kacang hijau saya gitu ya. Habis itu kita buka slide gitu ya. Ada nggak yang mau komentar dan sebagainya? Mungkin perwakilan MTI 12, MIT 12. Alia mau sampaikan sesuatu? Sehat selalu, Pak. Semangat buat Pak UR. Gitu ya. Sukses, Pak. Terus kamu punya nilai gimana? Kamu puas nggak atau kecewa? Emang mungkin kemampuan saya pas gitu. By the way, rekapan nilai MTI 12 overall belum keluar, Pak. Belum keluar ya? Masya Allah. Belum keluar. Saya udah kasih nilainya. Tapi sistem belum keluar ya? Ya. Yes, Pak. Dari sistemnya, Pak, yang belum keluarin. Ya udah. Menurut saya sih akan semuanya pada happy, gitu ya. Pak, saya mau ini Pak, mungkin nerusin kata-kata tadi Pak Ur. Siapa ini Mas Ketut ya? Iya Pak. Oke, mangga. Ya, dari kalau tadi Pak Ur kan yang dibilang Tridharma gitu. Tadi Pak Ur juga bilang kita belajar terus biar nggak hilang itu kita ngajar. Nah, sebenarnya saya di Universitas Raharja ini ya terima kasih juga sama Pak Ur. Itu saya lakukan yang Pak Ur bilang gitu. Dan biasanya juga kita belajar memang oke lah
dalam 1 atau 2 minggu itu kita mungkin masih ingat gitu ya. Cuman tapi setelah berikutnya itu kadang-kadang kita lupa gitu. Nah, tapi dengan kalau saya kebetulan alhamdulillah dapat ada waktu gitu, diberikan waktu sama Pak Ur untuk bantu ngajar di Kuliah Merdeka gitu, Kuliah Merdeka untuk Sarjana. Jadi apa yang saya pelajari, terus saya sharing juga ke teman-teman S1, sehingga saya juga jadi melekat lah gitu. Yang saya pelajari melekat, dan ya saya bertambah juga gitu. Secara nggak langsung bertambah juga ilmunya, karena kan mungkin kan dari sudut pandang saya berpikirnya A gitu kan, tapi kan ada dari sudut pandang B dan C itu yang akhirnya saya terbuka dan jadi dapat pengetahuan juga gitu. Itu sih Pak, sharing dari saya Pak. Makasih Pak. Oke. Ya, good sharing Mas Ketut. Itu kamu sebenarnya masih rasakan sebidang punya manfaat ya. Yakin dan percaya sama saya dah, nanti ke depannya kamu akan merasakan manfaat yang berlipat ganda lagi ya. Karena mereka itu akan menjadi task force, akan jadi SDM gitu loh ya. Dan itu pada saat dia lagi create project ya, terus selesaikan project dan sebagainya, baru kamu bisa rasakan manfaat yang lebih berlipat lagi lah. Ya. Thank you Mas Ketut udah kontribusi di kampus Merdeka di Raharja ya. Karena Mas Ketut ini background-nya sungguh kuat ya. Dia itu pada saat Nadiem Makarim lagi muda juga ya, itu sama di dalam satu perusahaan yang namanya apa Mas Ketut? Sorry, apa ya? Kartuku Pak. Kartuku ya. Jadi Nadiem Makarim itu sebelum di Gojek ada di Kartuku bersama dengan Mas Ketut ini ya. Terus mungkin di waktu yang tidak bersamaan dua-duanya di Gojek gitu loh ya. Karena Mas Ketut juga sempat ada di Gojek juga gitu ya. Jadi pengalamannya untuk programming sampai dalam satu kelengkapan ya. Programming bukan sekedar coding gitu loh ya. Tapi itu ada konsep dari seluruhnya kelengkapan, yang dari awalnya harus apa dulu, yang sampai terakhirnya harus apa dulu, baru bisa menjadi aplikasi yang siap meluncur di masyarakat. Nah itu Mas Ketut menjadi ahlinya lah di bidang itu. Ya semoga kita bisa ketemu ahli-ahli baru, terutama di MIT 12 ini ya, kita bisa sharing bersama. Oke guys, yang dari MIT 12 dong ada 1, 2 nggak untuk kasih beberapa tanggapan? Boleh nanggapin Pak? Ya Pak Supriyono ya. Ya. Ya, mangga. Ya menarik Pak. Sebenarnya kalau Tridharma mungkin tidak asing sih, karena kita sudah bertahun-tahun mungkin ada di lingkungan akademis itu. Tapi saya justru ada, saya teringat model yang dikembangkan oleh Pak Habibie itu Pak ya. Ya. Beliau menggunakan reverse engineering, bahwa jadi belajarnya dari bukan dari awal ke akhir, tapi dari akhir ke awal. Saya menarik juga kalau Pak Pur menyampaikan tentang Tridharma. Saya pikir mungkin kalau untuk usia yang sudah tua-tua kayak saya ini, mungkin malah reverse Tridharma kayaknya Pak. Jadi harus mengabdi dulu gitu ya. Pada saat mengabdi itu nanti akan kelihatan sebenarnya dibutuhin apa gitu. Di dalam pengabdian itu butuhnya apa. Nah, jadi itu melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian ya butuhnya, kemudian mundur lagi, oh ada ilmu-ilmu yang harus saya pelajari tambahannya gitu. Jadi di satu sisi mungkin untuk yang muda-muda itu mulainya dari belajar, tapi mungkin yang mulai tua-tua juga kembali belajar lagi karena melakukan pengabdian. Kalau nggak melakukan pengabdian mungkin nggak ketemu permasalahan yang lebih banyak. Ya, betul. Ya, itu betul Pak Supriyono. Ya. Sekarang masih ngajar di mana? Enggak ngajar Pak sekarang Pak. Karena sudah ngajar Pak. Oh gitu, ya. Karena kan kebetulan saya PNS Pak. Oh PNS ya, oke. Berarti udah pensiun atau belum? Belum ya?
belum Pak, masih ya tergantung kalau fungsionalnya sampai ahli ya 65 tahun Pak. Kalau masih sekarang kan masih mentok di muda Pak karena belum S2 Pak. Sip. Oke, thank you for your sharing ya Pak Supriyono. Oke. Nah, jadi saya lanjut ya. Ya, oke. Saya berusaha share screen di sini. Double klik. Ini dulu. Oke. Bisa lihat layar saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi matrikulasi ini UR berusaha sampaikan dalam 18 slide sekitar 40 menit, dan ini kita sampaikan melalui Zoom ya di jam 10 sekarang. Ya, beberapa hal yang disampaikan ada banyak tentang UR ya. Sebenarnya mohon maaf dulu, maksudnya bukan untuk nyombongin gitu ya, tapi UR berasa bahwa kalian itu ingin belajar dari ahlinya gitu loh ya. UR itu nggak bisa ahli di segala bidang ya, tapi kebetulan UR ahli di bidang ini gitu loh ya. Nah, di dalam sini kita mulai meyakinkan dan menceritakan kenapa bidang ini penting kita terobos ya di dalam perkuliahan S2 ini gitu ya. Di samping itu juga sampaikan beberapa jejak-jejak yang telah UR lakukan di bidang ini ya, sehingga kamu yakin bahwa kita ini lagi belajar dengan ahlinya nih gitu ya. Lalu fasilitas-fasilitas atau jejak-jejak yang ada di Universitas Raharja juga seperti apa ya, yang nantinya bisa kita sebagai mahasiswa dan dosen itu sama-sama menggunakannya sehingga kita bisa sukses semuanya. Nah, itu juga kita yakini juga bahwa kita udah ada jejak-jejak yang bagus tentang ini gitu loh ya. Yang saya belum sebut ininya itu apa gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kita mulai ya. Oke. Jadi ini gabungan MIT 12 dan MIT 14 ya, ini merupakan MIT matrikulasi ya. Sebenarnya MIT 12 join di sini nggak gitu wajib karena masih matrikulasi juga, tapi saya undang dan ada beberapa yang udah join di sini. Oke. Yang UR geluti ya, gelutinya selama berapa lama? Itu mesti jujur ya, bahwa itu selama 2 tahun. Ya, karena ini blockchain juga very new gitu loh. Baru banget ini teknologi gitu ya. Sampai Bitcoin sampai dia itu orbit sampai sekarang menjadi sangat ngetren dan kuat banget, itu udah sejak dari tahun 2011 atau tahun 2012 gitu ya. Tapi pengembangan blockchain teknologi sampai dia itu diaplikasikan di berbagai sektor-sektor industri termasuk edukasi ya, itu masih baru-baru banget ya. Dan UR sudah menggeluti dari sejak 2018 pertengahan lah gitu ya. Dan itu menginjak ke 2019, 2020 dan sekarang 2021 ya udah boleh dianggap 2,5 tahunan lah begitu ya. Oke. Jadi kita di sini penasaran apa itu blockchain teknologi ya. Teknologi blockchain itu apaan ya? Ada dari sebagian dari kalian baru dengar blockchain itu apaan gitu loh ya. Ada dari kalian yang udah sering dengar blockchain itu apa gitu loh ya. Nah, mari kita pelajari bersama ya, karena memang S2 itu datang dengan berbagai background. Blockchain teknologi disebut sebagai salah satu, sebenarnya disebut sebagai yang terpenting yang mendisrupsi dunia kita saat ini ya.
hal-hal yang disrupsi kita sudah sering dengar sebenarnya pada saat kita lagi ngomongin perihal revolusi industri 4.0 ya, di mana revolusi ini mendisrupsi banyak kehidupan kita ya. Coba kita sebut dulu apa arti disrupsi ya. Kalau misalnya maju sedikit demi sedikit itu bukan disrupsi, berarti kayak gini tapi sedikit lebih baik lagi atau sedikit lebih baik lagi dan sebagainya, itu memang udah kemajuan zaman membuat kita itu punya kesejahteraan tambah lama tambah bagus ya. Namun nggak banyak hal di dunia ini berjalan seperti itu. Mereka bisa berjalannya secara disrupsi ya. Mendisrupsi itu sebenarnya kayak seperti sedikit bikin kita agak nggak nyaman dulu gitu loh kalau disrupsi ya. Jadi hal-hal yang kita sebut disrupsi adalah merupakan merubah hidup kita ya, merubah kebiasaan kita yang sebelumnya kita nggak pernah kayak gini, tapi kita sekarang jadi kayak gini ya. Udah rubah kita punya lifestyle ya. Seperti dulu kita angkat telepon seperti ini ya, dan bayar interlokal mahal. Kalau misalnya mau ke Amerika telepon-telepon gitu bayar interlokal mahal, angkat telepon seperti ini. Tapi sekarang kita udah nggak pernah angkat telepon lagi. Kalau di rumah saya itu sudah 5 tahun udah nggak ada telepon yang angkat begini. Jadi pada saat datang tinggal itu udah Telkom datang udah bilang nggak mau gitu, udah bilang begitu ya, karena udah handphonean ya. Kalau kita mau telepon ke Amerika juga udah nggak pernah harus bayar Rp1 pun gitu. Tapi tentunya karena UR udah 55 begini, 56 ya. Dulu misalnya 10 tahun kemudian, 10 tahun yang lalu dan sebagainya, bayar interlokal masih mahal gitu loh ya. Telepon 1 menit, 2 menit dengan orang lain yang ada di Amerika itu udah bayarnya ratusan ribu gitu loh. Oke. Jadi disrupsi itu merupakan perubahan dari lifestyle. Dari yang kita sebelumnya kayak gini, jadi berubah total, udah nggak kepake lagi menjadi hal yang lain. Ya, hal yang disrupsi merupakan kalau dulu orang itu naik kuda untuk dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Sekarang ini udah nggak naik kuda lagi, tapi naik motor. Ya, kalau di jalanan-jalanan merupakan makanan kuda dan tai kuda banyak gitu loh ya, ya. Sekarang mulai berubah ya, makanan kuda udah nggak ada di situ lagi. Yang ada adalah tempat isi bensin untuk motor jalan. Ya, kuda dengan gerobak di belakang ditarik oleh kuda itu udah nggak zaman lagi. Nah, dan itu zaman juga didisrupsikan. Ya, pada saat zaman didisrupsikan banyak orang nggak happy dan demo. Ya, gimana gue punya kuda banyak dan sekarang udah nggak ada gunanya lagi. Ya, orang udah nggak pakai gitu loh ya. Di mana zaman lagi sedang berubah begitu, tentunya banyak orang nggak happy. Tapi setelah zaman itu udah benar-benar berubah, ya, yang katanya saya itu akan kehilangan pekerjaan, tapi sesungguhnya it creates more jobs. Jadi pekerjaan makin banyak diciptakan. Ya, di zaman yang sekarang ini kalau kita lihat ada banyak yang kita sebut artificial intelligence, ya. Robotics dan artificial intelligence. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh manusia sekarang dikerjakan oleh mesin, mungkin dalam bentuk robot atau kita nggak lihat, tetap ada di dalam laptop gitu ya, karena artificial intelligence yang jalan. Oke, banyak orang demo bahwa itu aku jadi nggak ada pekerjaan dong dan sebagainya, itu sering terjadi ya. Namun di tempat kita itu bukan lagi mengarahkan kalian ke artificial intelligence ya, robotics dan sebagainya, karena kita nggak ahli di bidang situ ya. Di sini kita lumayan ahli di bidang blockchain teknologi. Ya, saya lanjut lagi ya. Kita lihat tren dari 1780 sampai sekarang ya, di mana steam engine ya, orang mulai menemukan uap dan sebagainya, dan itu mendisrupsikan dunia. Ya, perubahan secara global terlihat ya.
di mana orang menciptakan kereta api dan kehidupan berubah lagi. Terus orang menciptakan combustion engine, jadi mulai di jalanan udah nggak kuda lagi, tapi motor, mobil, terus kereta api, ya, terus pesawat dan sebagainya gitu ya, udah merubah orang punya lifestyle lagi, ya. Terus orang mulai menciptakan telepon, ya. Terus orang mulai menciptakan automobil di sini, mobil-mobil dan sebagainya. Terus orang mulai menciptakan listrik, ya, orang mulai menciptakan listrik, dan selanjutnya, ya, orang mulai menciptakan semiconductor, menciptakan internet dan sebagainya. Oke. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi dengan old technology yang collapse, ya, dan juga new technology yang mulai mendisrupsikan kita punya dunia dan secara akselerasi merubah kehidupan kita. Ya, yang terjadi karena semua hal di dunia ini digerakkan oleh ekonomi. Ya, ada profit orang kerja, ya, nggak ada profit orang tinggalkan, gitu loh. Ya, gajinya gede orang kerja, di mana lebih gede lagi tinggal, pindah dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan kehidupan manusia ini memang digerakkan oleh ekonomi dan digerakkan oleh profit, ya. Apa yang terjadi dengan old technology? Berarti teknologi yang lama gitu loh, ya. Kayak seperti Kodak dengan kamera yang cetrek-cetrek, terus abis itu mesti copotin filmnya dan harus pergi cuci filmnya dan sebagainya. Itu udah jadi teknologi lama, ya. Tapi pada dasarnya di waktu itu semua orang tetap kayak seperti belum sadar dulu gitu ya. Atau perusahaan Kodak itu juga nggak mungkin gue itu bakalan ditinggalkan dan sebagainya gitu tuh, ya. Masih seperti itu kalau kita lagi at present, ya, di zamannya gitu ya. Nah, selanjutnya aja habis, ya. Seperti Kodak udah bangkrut gitu loh, udah habis gitu. Banyak hal yang kita dulu lakukan, misalnya dulu ada wartel, sekarang udah nggak bakal ada wartel. Dulu pada saat saya lagi dari Amerika masih pindah ke sini, ya, masih lagi pegangin apa tuh yang di pinggang gitu ya, kita lihat apa namanya? Pager ya, masih pakai pager loh saya waktu lagi pertama balik ke Indonesia itu ya. Itu tahun 93 saya dari Amerika. Saya di Singapura 6 tahun, terus di Amerika 6 tahun, terus balik ke sini ya 93 ya. Beberapa tahun kemudian saya kuliah S2 di UI ya. Terus beberapa tahun kemudian lagi saya kuliah lagi sekaligus ambil S2 dan S3 di UPI. Ya. Terus sekarang ini saya juga lagi ambil S3 lagi di UTM. Ya, crazy gitu ya. Tapi ini udah khususnya tentang blockchain gitu loh ya. Ya, karena saya ingin mendalami tentang blockchain, saya cari ahli yang ada di Malaysia dan saya bilang saya mau ambil S3 lagi dengan beliau gitu loh. Oke. Mari kita lanjut ini dulu. Jadi all teknologi itu mulai terjadinya revenue yang menurun, mulai profit yang menurun, sehingga investasi ke dalam old technology itu berkurang, investasi terhadap infrastruktur untuk old technology juga berkurang, dan ini biasanya penting nih untuk dukungan dari pemerintah juga berkurang. Ya, akhirnya terus-menerus yang terjadi adalah kekurangan supply. Ya, di saat bersamaan juga kekurangan pertama keluar kekurangan supply dulu, ya, baru akhirnya kekurangan dari demand, ya. Orang udah nggak pengen lagi tentang ini lah gitu ya, tentang Nokia yang lama itu orang udah nggak pengen lagi, sekarang pengennya Samsung yang keren gitu loh ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi di sini, karena di sini berkurang terus ya, menyebabkan ongkos untuk atau biaya untuk menciptakan itu produk menjadi tambah lama tambah tinggi,
Oke, ya. Banyak teknologi baru sekarang lagi super mahal. Orang nggak beli, ya, karena dia mahal banget. Nah, old technology bisa terjadi demikian, di mana demand udah tambah lama tambah dikit, supply udah tambah lama tambah dikit, dia itu punya biaya produksi udah getting more and more expensive. Sampai pada suatu titik orang udah berasa ini udah lebih old tapi lebih mahal dan dia akan tinggalkan. Ya, artinya pabrik itu kalau masih lagi fokusnya di bidang itu dia akan tutup gitu loh. Ya, dia itu akan menyebabkan higher cost, ya, terus less public acceptance, ya, secara publik udah mulai omongan-omongan kita nih antara saya dengan kamu udah ini jangan, ini jelek gitu dan sebagainya. Buat apa yang kayak ginian lagi gitu. Nah, itu akan berpengaruh di dalam sosial itu yang pada akhirnya orang nggak beli lagi untuk old technology. Ya, akhirnya dia menyebabkan weaker network effects, ya. Network effects itu sampai orang ngomong-ngomongin terus itu ada networknya yang sehingga demand kebutuhan untuk produk itu jadi tambah lama tambah tinggi, ya, atau tambah lama tambah nggak ada. Ya. Sebaliknya yang terjadi dengan new technology, ya, yang di sekarang ini di tahun 2021 setelah pandemi atau sekarang juga masih pandemi, itu banyak merubah kehidupan manusia, ya, dan teknologi baru itu udah senantiasa keluarnya dari awal-awal mulai terpisah-pisah, ya, pada akhirnya dia mulai bergabung lagi, ya, converge, Inggrisnya namanya converge, ya. Jadi akhirnya kita bukan berpikir satu-satu bahwa ini gue AI doang nih atau ini gue blockchain doang nih gitu. Nah, orang mulai berpikir secara platform. Ya, secara platform berarti ini memenuhi kebutuhan manusia yang seperti apa? Oh, ini. Nah, kalau untuk yang memenuhi kebutuhan manusia seperti ini, kita membutuhkan teknologi ini yang dikombinasi. Ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan automobil, berarti perusahaan mobil, ya, udah bukan sekedar perusahaan mobil, tapi udah perusahaan mobil dan perusahaan AI. Ya, udah bukan sekedar perusahaan mobil dan perusahaan AI lagi, tapi juga perusahaan baterai dan sebagainya. Nah, itu kalau kamu lebih menelusuri yang sekarang ini lagi sedang hot banget, ya, yaitu Tesla. Ya, mobil Tesla itu dengan penemunya Elon Musk gitu loh, ya, my favorite guy. Oke. Nah, hal-hal yang tentang new teknologi itu seperti itu, ya. Apa yang terjadi dengan adanya new teknologi? Karena new teknologi itu akan mereplace old technology, ya, mendisrupsi. Jadi old technology itu yang masih pabrik ya bangkrut, yang konsumen udah nggak mau pakai lagi dan sebagainya. Yang terjadi adalah dia makin lama makin bertambah investasi untuk produksi. Ya, makin lama makin tambah investasi untuk infrastruktur. Ya, untuk infrastruktur, ya. Sama di sini juga yang penting adalah government support juga gila-gilaan. Oh, ini new teknologi, ya, government support gitu loh, ya. Kalian kalau kepoin apa yang disupport oleh Jokowi itu udah kelihatan tuh. Apa aja. Ya. Nah, kalau kalian punya tren atau kalian punya usaha, ya, atau kalau kita nih adalah perguruan tinggi punya penelitian dan sebagainya itu sejalan dengan pemerintah, lebih bisa mendapatkan support dari pemerintah. Berarti pemerintah keluarin dana tuh, oke, untuk supaya kamu sukses gitu loh, ya. Seperti itu, ya. Dan di kami ya pahamin, ya, yang Jokowi sampaikan bahwa di tahun 2045 apa negara kita yang pengen dan sebagainya gitu. Dibacain tuh dia punya dokumentasinya dan sebagainya. Salah satunya kamu mesti baca yang disebut RIRN, ya, Rencana Induk Riset Negara, ya. Kita berusaha sinkronisasikan dengan RIRR, ya, Rencana Induk Riset Praharja, ya. Nggak bisa ngambil semua yang ada di RIRN itu, ya, tapi kita udah sejalanin dengan apa yang pemerintah inginkan supaya kita bisa dapat pendanaan yang lebih bagus gitu loh, ya. Dan kita juga pastinya nggak salah lah, yang government mau tentu juga ngetren untuk kalau kita ikuti, ya. Jangan sampai kita sekarang ini nih masih lagi belajar ilmu yang
udah ketinggalan. Atau kita belajar ilmu yang sekarang masih lagi dijalankan, tapi nanti kalau kita udah lulus, ilmu itu sudah ketinggalan, gitu loh, ya. Dan apakah itu bisa terjadi dengan kita? Tentunya bisa terjadi dengan kita. Makanya kita mesti senantiasa belajar, senantiasa adaptasi, ya, senantiasa adaptasi, dan kita belajar untuk kalau ada ilmu itu bagaimana cara galinya dan cara mencarinya. Tapi nanti kalau ada ilmu baru dengan cara yang sama, kita bisa mencari sendiri. Hal-hal yang kayak gitulah, ya. Tapi di kampus Raharja tentunya nggak mau untuk memberikan perkuliahan yang udah lewat, ya. Juga kalau bisa memberikan ceramah-ceramah perkuliahan yang teknologi masa depan, ya, teknologi yang akan datang, ya, future technology. Di sini juga ada sebuah slide. Oke, di sini juga ada sebuah slide, ya. Slide ini kalau kita dengerin dari yang terutama di dalam ekonomi, di dalam CNBC lah dan sebagainya itu, ini udah sering ngomongin. Kalau mereka ngomongin itu ada surveinya dan ada kalkulasinya dan ada deep learningnya, ya. Berarti dia ada komputasinya untuk bisa mencapai ini semua. Bahwa ada 5 platform inovasi-inovasi platform yang akan menciptakan multi-trillion dollar punya bisnis, punya ekonomi gitu loh, ya. Dia sebutannya adalah trillion. Kalian mesti ngerti trillion itu seberapa gede gitu loh, ya. Kalau kita sebut 1 miliar, ya, itu nolnya ada berapa sih 1 miliar? Ada 9, Pak. 9, Pak. Ya. Kalau 1 miliar itu nolnya ada 9. Kalau 1 triliun itu nolnya, ya, nolnya 1, 12. Dan itu dalam US dollar, berarti kalau kita kalikan ke rupiah lagi jadi 14, ya, 14 yang nolnya ada 15. 14 sampai ada 15. Itu 1 triliun dolar gitu loh, ya. Jadi kita kurang lebih pengen tahu ekonomi dunia saat ini berapa triliun gitu, berapa triliun US dollar gitu loh, ya. Kadang-kadang bisa penasaran gitu ya. Nah, rasanya sih sekitar 80 sampai 90 triliun. Itu adalah ekonomi dunia gitu loh, ya. Dan perubahan-perubahan yang ada yang nantinya akan lebih melesat untuk menduduki ekonomi-ekonomi yang di dunia ini, yang ini maksudnya, ya. Karena teknologi terus-menerus menerpa di seluruh kehidupan manusia, ya. Baik itu adalah apa kayak gitu ya, misalnya kita adalah arsitek atau kita adalah lagi bangun-bangun gedung atau kita pemulung atau kita apa, itu terus teknologi hantam terus ke dalam seluruh sendi-sendi dari kehidupan manusia, ya. Sebagai contoh, ya, yang orang udah sering katakan gitu ya, kalau di Cina, ya, ada seorang pengemis yang minta duit, terus kamu mau kasih duit gitu ya, dia bisa keluarin handphone dia, ya, terus abis itu kamu transfer dari handphone dia ke handphone dia. Itu kalau pengemis di Cina katanya bisa kayak gitu, ya. Ya, itu jadi hikmah aja kita dengerin sambil kita pikirin, ya, artinya adalah teknologi akan mengimbas seluruh kehidupan manusia, ya. Nanti katanya kamu punya setiap pohon yang ada di rumah katanya udah ada IoT-nya yang connect ke internet gitu loh, ya. Setiap barang, setiap kulkas, bangku, meja, ada ribuan barang yang ada di rumah kamu itu udah IoT, udah connect ke internet, udah connect ke big data. Oke. Ya. Di sini ada 5
yang dia sebut, mari kita omongin satu persatu ya. Tapi kalau kalian penasaran berarti kalian harus cari sendiri ya. Di mana ada beberapa pendapat-pendapat mungkin sedikit ya. Tapi yang saya sampaikan yang pertama ya. Saya ngomong dari belakang dulu ya, tentang energy storage ya. Tentang energi itu saya ada waktu nggak sih ya? Tunggu saya lihat. Sampai jam berapa ya? 9.30, 10.30, 11.30 ya. Oke, saya ada waktu ya. Jadi tentang energy storage, ya berarti kita masih belum ngomong tentang renewable energy, energi yang salah satunya adalah tenaga surya yang kita sedot sehingga kita nggak begitu tergantungan dengan PLN dan kayaknya kita bisa dapat free electricity, free energy gitu loh, ya. Konsepnya seperti itu atau idealnya seperti itu, belum memperhitungkan biaya-biaya untuk instalasi atau biaya-biaya untuk maintenance dan sebagainya gitu ya. Tapi energy storage ini lagi memikirkan tentang penyimpanannya. Dalam arti kata kita lagi sebut baterainya gitu ya. Di zaman sekarang baterai udah kian so important itu. Tambah penting banget dan dia punya grafik apa tuh tentang baterai, baik itu merupakan ekonominya, berapa banyak produksi baterai dan sebagainya, itu sudah melejit dengan eksponensial ya. Karena dalam waktu dekat ini kita akan seluruhnya tergantikan dengan listrik gitu ya. Kalau kita punya mobil saat ini sebagian besar berarti 99% masih pakai minyak ya, pakai biosolar, pakai Pertamina gitu, pakai minyak ya. Itu dengan cepat akan tergantikan. Ya, tergantikan dengan pakai listrik, mobil listrik ya. Mobil listrik yang sudah menghimbas di Cina ya, atau yang udah menghimbas di Amerika itu udah gila-gilaan ya. Tapi tetap aja di Indonesia tetap akan makan waktu untuk mengadopsi ya. Sebenarnya saya bukan bilang Indonesia jelek ya, tapi Indonesia itu merupakan tempat yang membuat kita itu peluang makin lama makin besar gitu loh ya. Jadi kita itu peluang besar gitu untuk bisa berkarya di dalam negara kita sendiri ya. Di samping kalau kita pikirin bahwa regulasi nggak gitu gampang ya, government gitu ya, pemerintah nggak gitu gampang untuk mengadopsi itu semua ya. Mungkin larangan juga akan besar gitu loh ya. Tetap aja itu adalah peluang Inggrisnya kita sebut opportunity ya. Jadi kita kebayangnya bahwa di jalan-jalan kita itu berhenti untuk ngecharge. Ngecharge itu tusuk electricity. Ya, untuk ngecharge pakai listrik gitu ya, bukan isi bensin. Ya. Kita juga mesti bisa kebayangnya kalau kita pulang dengan mobil, ya, mobil kita pulang begitu ya. Ya, sampai di rumah ya, kita itu ngecharge. Ya, ngecharge, tusuk gitu loh. Tusuk pakai listrik di rumah sampai besok pagi kita jalan lagi ya. Kalau di saat itu setelah berapa tahun mendatang kita sudah bisa mengambil renewable energy gitu ya. Jadi kalau nggak kan mahal. PLN colok begitu mau berapa duit misalnya gitu ya. Mungkin kalau kita hitung-hitung dengan bensin sekarang masih lebih murah misalnya begitu ya. Tapi alangkah baiknya dan sekarang juga lagi sedang banyak penelitian tentang tenaga surya dan sebagainya, renewable energy dan sebagainya. Dan Raharja juga udah menjajaki itu dalam beberapa bulan ini. Dan kalau kalian ada yang tertarik dengan renewable energy, bisa banyak ngomong dengan kita juga ya, supaya itu bisa kita teliti bersama. Kan sama-sama pribadi Raharja, dosen dan mahasiswa kerjakan bersama gitu loh. Oke. Energy storage lebih fokus pada penyimpanan dia, baterainya ya. Jadi kalau kita ada electric car ya, itu baterai mau seberapa kuat untuk bisa simpan tenaga dan bisa membuat mobil itu jalan sampai seberapa jauh ya. Hal-hal seperti itu ya. Dan energy storage ini akan masuk ke dalam banyak sendi-sendi ekonomi kita. Berarti kayak seperti handphone pun juga butuh baterai ya.
iPad lah, laptop lah, itu juga butuh baterai, dan banyak hal lagi yang butuh baterai. Atau di kemudian hari, ya, yang dulunya nggak butuh baterai, malah jadi butuh baterai dan sebagainya. Oke, itu tentang energy storage. Lalu tentang robotics, ya itu juga udah sering diomongin bahwa nanti ada robot-robot yang jalan yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia juga. Saya ingat sebelum pandemi saya sempat ke Singapura, ya itu di tempat-tempat makan udah robot yang jalan-jalan gitu ya, dan ambilin piring-piring dan sebagainya gitu ya. Terus di Cina juga udah kalau kita masuk ke bank, yang layani juga udah pada robot-robot dan sebagainya gitu ya. Nah, intinya robotics akan banyak merubah kita punya kehidupan, ya. Dan juga ya prinsipnya akan banyak merubah kehidupan kita. Jadi investasi ke dalam robotik juga sangat besar gitu loh ya. Artificial intelligence banyak kombinasi dengan robotik juga. Ini merupakan sebuah ilmu yang akan merubah banyak kehidupan manusia. Genome sequencing. Ya, genome sequencing secara langsung kalau kita ngomong mungkin semuanya pada nggak ngerti itu apaan ya. Genome sequencing itu adalah sekarang ini punya teknologi udah bisa menangkap kamu punya DNA. Ya, jadi dari saya punya DNA beda dengan kamu punya DNA. Kamu ke satu tempat, ya dia bisa pakai komputer, dia rekam semuanya DNA kamu, dan dia juga bisa rekam saya punya DNA. Segala makhluk hidup punya DNA bisa dia rekam. Ya, lalu kelanjutannya apa yang akan banyak berdampak pada kehidupan manusia itu? Ada yang bagus, ada yang jelek kan? Ya, nah yang bagus-bagus seperti apa? Nah, yang bagus-bagus adalah kalau kamu misalnya ada kelainan, misalnya ada kanker atau gimana gitu ya, itu dari DNA sequencing itu udah kelihatan. Ya, berarti dia itu udah bisa sebelum kamunya kena kanker, dia udah bisa tahu bahwa kamu itu 5 tahun kemudian akan kena kanker. Ya, itu untuk deteksi kan, karena kita kena kanker tiba-tiba punya kok kena kanker, tiba-tiba udah stadium keempat dan udah meninggal punya gitu loh ya. Karena kemajuan dari biotech ya, biotech ini ya, dia udah bisa menangkap bahwa 5 tahun lagi kamu bisa kena kanker. Itu satu. Keduanya adalah bagaimana cara obatinya. Cara obatinya dia bisa sampai ke DNA kamu, dia bisa tahu dia gunting bagian yang mana, setelah digunting bagian yang mana kamu nggak akan kena kanker lagi. Udah dalam gitu loh. Ya udah dia punya biotech udah bisa sampai kayak gitu loh ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi negatifnya, ya udahlah banyak lah. Ntar orang katanya di cloning gitu loh ya. Terus orang katanya dicampur sama apa untuk di cloning supaya lebih apa dan sebagainya. Itu ngomongan yang di daerah situlah ya. Intinya ini kalau kita mau mentelusuri lebih lanjut, itu akan gila-gilaan masuk ke dalam situ. Di kalian semua background dari teknologi mungkin ada yang bukan background teknologi atau gimana gitu ya. Nanti kita pelan-pelan lah untuk masuk ke dalam sini. Surprisingnya ya, mereka tetap menyebut bahwa blockchain teknologi itu merupakan yang paling utama yang akan mendisrupsikan kita ini semuanya. Ya. Saat ini hanya ada penasarannya, masa iya sih begitu ya? Nah, berarti kita harus bisa jalankan tridharma. Salah satunya adalah penelitian ya. Berarti kalian harus bisa telusuri sendiri ya. Apa omongan-omongan orang ya yang nanti kamu setuju dan kamu nggak setuju, sehingga bisa lebih tahu tentang blockchain teknologi ini seperti apa. Di sini kesimpulannya adalah ya blockchain teknologi di negara-negara maju di Amerika ditempatkan sebagai yang paling utama sebagai teknologi yang disruptif. Oke, guys, lanjut ya. Di sini ngomongin sedikit tentang UR ya, karena kalian akan bertemu dengan UR selama ini, berarti di setiap semesternya ada mata kuliahnya yang disampaikan oleh UR gitu ya, dan UR fokus di blockchain teknologi supaya ada sebuah sambungan gitu loh ya, nggak sebentar udah putus gitu, ada sebuah sambungan ya, sehingga kalian bisa belajar ilmu ini dengan cukup panjang gitu loh ya. Di dalam kita punya pembelajaran kan saya udah katakan nanti ada yang agak gampang-gampang itu nanti kita selesaikannya melalui WAG aja.
pada saat kita lagi ketemu begini, kita fokus di ngomongin tentang teknologinya, gitu loh ya. Beberapa penghargaan-penghargaan yang UR dapat, ya di sini-sini nih, salah satunya ya UR sebagai ketua dari Asosiasi Dosen Indonesia untuk Wilayah Banten, gitu loh ya. Dan juga dapat penghargaan dosen penggerak Asosiasi Dosen Indonesia Award 2019, gitu loh ya. Oke. Terus UR juga di dalam kegiatannya banyak terlibat di dalam asosiasi ya. Salah satunya Asosiasi Dosen Indonesia, lalu ada juga APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dan juga ada Aptikom. Aptikom belum ditulis di sini, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer ya. Saya juga sebagai asesor di beberapa tempat ya, termasuk di L2 Dikti ya. Berarti kalau para dosen-dosen mau menyerahkan apa ya, laporan dosen yang disebut BKD gitu ya, itu kasih ke UR mesti pencet gitu untuk sebagai asesor ya, supaya itu bisa di-approve begitulah ya. Nah, tentang penelitiannya adalah tentang blockchain. Ya, blockchain and management information technology. Jadi blockchain, khususnya blockchain di bidang edukasi gitu. Ya, UR pernah dapat SK Menteri itu tahun lalu ya, sebagai 500 peneliti terbaik Indonesia ya. Diukur pakai Sinta ya. Saat itu UR masih peringkat 336 di tahun lalu ya. Tapi saat ini UR di seluruh Indonesia ya berperingkat ke 79 ya. Kalau kalian penasaran berarti masuk ke dalam Sinta kan dan ngelihat dan sebagainya, masa iya sih bener nggak gitu ya. Itu saat ini mungkin sekitar 80-an gitu dan sebagainya, 81, 82 dan sebagainya. Karena itu adalah sesuatu yang mobile, bergerak terus, nanti ada orang lain yang lebih jago akan lewatin. Kalau UR lagi ada produktivitas yang bagus akan lewatin dia dan sebagainya ya. Intinya dari 300.000 dosen dan peneliti yang ada di Indonesia, UR peringkatnya ke 79. Ya, lumayan sih. Tapi kalau kalian penasaran Universitas Raharja peringkatnya seperti apa, coba saya ke sini dulu ya. Saya masuk ke dalam Sinta. Ya, masuk ke dalam Sinta itu gampang, tinggal pencet Sinta. Oke. Udah masuk ke sini, Sinta Indonesia. Universitas Raharja. Kita klik. Jadi Universitas Raharja sebenarnya lumayan gitu loh ya. Peringkatnya cukup tinggi di antara seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, kan termasuk ada universitas negeri banyak ya, universitas yang jago-jago juga banyak gitu ya. Klik sini. Nah, di Universitas Raharja alhamdulillah berarti kita semua ini ya, kampusnya adalah peringkat ke 133 di seluruh Indonesia dari 4.500 gitu ya, termasuk beberapa lembaga-lembaga peneliti dan sebagainya. Rasanya udah meningkat lagi, udah mendekati 5.000 kali, tapi bisa menduduki peringkat ke 133 itu alhamdulillah bisa, itu hal yang baik ya. Lalu apakah tahun ini bisa dipertahankan atau nanti merosot atau enggak, itu masih sebuah tanda tanya, karena yang namanya peringkat itu enggak statis, dia akan mobile gitu loh ya. Nah, khususnya kalau misalnya teman-teman semuanya katanya disuruh bikin paper dan sebagainya gitu ya, itu jangan mengeluh gitu loh ya, karena memang ilmuwan ya begitu, bikin paper untuk disubmit ke tempat yang bagus gitu ya. Terus kalau masuk aja dapat peringkat di sini nih di sini nih ya. Scopus ada berapa banyak tuh, sampai ada berapa banyak ya Scopus ya. Scopus ada 496 gitu loh ya. Citation dari Scopus ada 4.409. Ini yang dihitung-hitung terus nih ya. Ya dan sebagainya. Oke. Ini Web of Science-nya bagaimana gitu ya. Terus Google-nya gimana nih? Google-nya di sini gitu dan sebagainya. Kalau mau lihat dosen-dosennya yang memberi kontribusi, kita klik sini. Ya, di sini adalah peringkat-peringkatnya yang ada. Ya, alhamdulillah ya UR lumayan agak rajin gitu ya, menduduki peringkat pertama di sini. Ya.
ada Scopusnya yang H-indeksnya 9, H-indeksnya 21 dan sebagainya. Ini senantiasa UR pelihara ya. Karena apa? Untuk nantinya untuk bisa mendapatkan pendanaan dari negara dan sebagainya itu dilihatnya dari sini semua gitu ya. Kamu punya penelitian seperti apa ya? H-indeks kamu berapa dan sebagainya begitu ya. Oke, dan terus dan sebagainya. Intinya saya bisa klik masuk ke dalam sini, kamu juga bisa klik masuk ke dalam sini dan ngeliatin satu persatu ya. Kalau ini diklik ya, nah ini nih ya, UR sekarang peringkatnya dari 88 ya. Tadinya di situ ditulis 79 tapi sekarang 88, tapi alhamdulillah masih top 100 gitu loh ya. Di sini juga bisa dikepoin bahwa Scopus yang udah ditulis seperti apalah, Google Scholar yang udah ditulis seperti apalah dan sebagainya. Oke. Nah, mari saya lanjut di sini. Oke, tentang pendidikan ya S1 di Amerika saya kan 6 tahun di Singapura dan 6 tahun di Amerika, dan di situ saya 3 tahun di University of California Berkeley dan sempat 3 tahun juga di lembah silikonnya kerja gitu loh ya. Terus di tahun 2007 udah sempat vakum cukup lama, itu masuk ke UI ya, program MTI juga. Ya, berarti kalian kan program MTI di Raharja. Saya itu sempat masuk UI untuk program MTI di UI ya, untuk selesaikan S2-nya gitu ya. Dan di 2017 dan 2018 ini sebenarnya saya daftar secara bersamaan untuk program magister manajemennya dan untuk program doktor ilmu manajemennya itu saya selesaikan ya. Dan sekarang ini saya lagi di UTM kan, saya bilang nih di UTM, Universitas Teknologi Malaysia, saya mau selesaikan S3-nya sekali lagi gitu loh ya. Terus apa lagi ya di sini ya? Ada beberapa kegiatan. Nah, ini kegiatan nanti saya ngomongin di slide berikutnya. Oke, di sini ya. Di sini UR menjadi keynote speaker di dalam conference besar ya. Conference ICMIS IKRI 2019 di Bali ya. UR sempat menyampaikan di Bali, berarti 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. UR sempat menjadi keynote speaker menyampaikan tentang judulnya Blockchain Technology for Education. Oke, ya. Beberapa kegiatan-kegiatan kecil di sini ada, dan nanti di ICMIS dan IKRI di 2021 ya, UR akan menjadi keynote speaker lagi tentang blockchain ya. Itu akan diselenggarakan sekitar Agustus. Berarti kita semua nih akan semangat untuk partisipasi ke dalam sini, karena nanti paper-paper yang diterima di sini itu akan masuk ke dalam Scopus. Ini adalah dosen saya, ahli di bidang blockchain yang dari UTM, yang sekarang saya lagi ambil S3 dengan beliau ini ya. Beliau juga salah satu keynote speaker-nya dan saya juga di situ. Oke. Artinya di sini kesimpulannya adalah saya juga udah di berbagai kalangan internasional memberikan ceramah tentang blockchain inilah gitu loh ya. Oke, ini secara satu persatu dikumpulkan ya, secara total UR ada 21 paper yang semuanya tentang blockchain ya. Kalau yang sisa-sisanya itu enggak tentang blockchain, itu yang khususnya tentang blockchain itu ada 21 paper. Yang masuk ke Scopus saat ini ada 8 ya, yang khususnya tentang blockchain yang masuk ke Scopus ya. Berarti yang reputasinya lebih tinggi dan juga dihitung ke dalam Sintanya juga scoringnya juga lebih bagus gitu ya. Beberapa hal saya selalu bekerja sama dengan para mahasiswa saya ya. Siapa aja nih ya yang di kelas ini ada, yang mana ya? Tunggu ya di sini. Hardini itu Pak. Hardini biasa dipanggil Vio, ini ada di kelas ini ya. Terus Adam juga ada di kelas ini ya. Terus Hardini lagi, berarti dia aktif nih ya. Terus Fitra juga ada di sini ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang di sini nih ya udah masuk Scopus gitu loh ya. Di kampus ini ceritanya kalau kamu masuk Scopus ya hebat lah gitu ya. Dan nanti pada saat lagi sidang dan mau lulus ya, pada saat presentasikan bahwa udah ada Scopus, sebenarnya pasti keren lah, dan lulusnya lebih gampang lah, kira-kira begitu deh ya.
Terus di sini ada Alfi itu angkatan MIT 12 ya. Ya 12 ya. Terus Ya, Pak. mana lagi ya? Di sini nggak ada. Di sini rasanya yang saya sama Ketut itu segala itu yang mana ya jadinya ya? Terus sama Badrianto dan sebagainya itu juga ada sebenarnya di sini. Ya. Oke, kira-kira begitu ya. Dan yang di sini ada 13 paper yang merupakan yang sama Ketut itu bukan tentang blockchain gitu loh ya. Yang sama Badrianto juga bukan tentang blockchain gitu ya. Jadi prinsipnya ada beberapa mahasiswa lagi yang sudah masuk Scopus ya. Keren sih kalau saya bilang, saya ingin kasih tepuk tangan gitu ya. Dan itu jadi kebanggaan saya, apalagi saya dosennya gitu ya. Bisa menjebolkan gitu ya para mahasiswanya. Belum lulus juga udah ada beberapa paper Scopus gitu. Tentunya pada saat lagi sidang tentunya super keren lah gitu loh ya. Saya pasti bangga gitu loh ya. Saya ingin lakukan hal yang sama. Jadi maunya sih di MIT 14 ini juga pada semangat gitu ya. Kita bisa kolaborasi dalam tulis paper gitu ya. Karena di sini ada berbagai talenta gitu loh yang kita bisa gabung-gabung, sehingga kalau kita sendiri ada kekurangan ditutup oleh teman-teman kita gitu loh ya. Di sini beberapa paper-paper yang ada di Google Scholar yang biasanya masuk ke dalam kategori-kategori Sinta. Sinta punya kategori itu dari S1 sampai S6. Coba ya saya bisa tunjukin juga di sini nih. Nih, kalau kita masuk ke dalam sources ya, jurnal ya. Nah, ini dari Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Selain dari itu berarti tidak terakreditasi negara ya. Hanya yang terakreditasi negara ini total ada 5.642 jurnal yang diperingkatin dari Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Jadi kalau kalian itu masih baru belajar, nggak mau langsung masuk ke dalam Scopus dan sebagainya, ya udah masuk ke dalam sini dulu gitu ya. Kalau Sinta 1 dan Sinta 2 udah terlalu susah, kita masuk ke Sinta 4 dan Sinta 5 dan sebagainya ya. Oke, kira-kiranya begitu ya. Saya lanjut lagi ya. Ada waktu nggak? Masih ada setengah jam. Oke. Di sini adalah beberapa jejak-jejak hibah blockchain yang pernah didapatkan oleh kita dan rekan-rekan kita. PPD itu yang saya dapatkan. PPD itu artinya pasca doktor, ya, proposal pasca doktor. Ya, saya sekarang sedang lagi ngambil pasca doktor dengan dana 155 juta dari negara, ya, bersama pembimbing saya adalah Profesor Nizar yang ada di UI gitu loh ya. Berarti sayanya yang lagi belajar sekarang nih ya. Tapi saya belajar dapat pendanaan sebesar 155 juta gitu loh. Terus ada beberapa PDP yang nilainya 16 juta, 19 juta dan sebagainya gitu ya. Itu didapatkan oleh dosen yang lain ya. Ini beberapa jejak kampus kita lah gitu ya. Terus di sini ada IJC yang pada saat itu tahun 2019 kita mendapatkan dana sebesar 225.428.000 ya. Ini kita dapatkan dari dana startup gitu ya. Dari menteri juga keluarin dana untuk startup gitu loh ya. Jadi maksud saya kalau di kelas ini semangat ya, udah bakalan sering tuh kita ngomongin kita mau dapetin hibah yang mana gitu loh ya. Bukan sekedar uangnya, tapi pada saat kita lagi nanti sidang, kita juga mau keren-kerenan kita bilang ya, ini saya punya judul ya, tapi saya punya judul ini telah mendapatkan pendanaan dari negara melalui menteri ini sebesar segini gitu ya. Lalu ini saya punya Scopus gitu loh. Wah, udah super keren gitu loh ya. Namun jangan diartikan bahwa itu ya kampus ini susah dan sebagainya. Nggak ada juga nggak apa-apa lah ya. Tapi mengetuk hati kalian mau bagus nggak, mau keren nggak, mau bermanfaat banget nggak gitu loh ya, sampai udah lulus pun kesononya masih wah nikmat banget gitu loh ya. Itu mau nggak gitu, atau mau sekedar lulus gitu loh ya. Intinya sih kampus kita berusaha memfasilitasi berbagai aspirasi gitu loh ya. Lanjut ya.
Oke, ini baru-baru nih kita dapat nih. Jadi satu layar segini gede itu untuk lagi mau menceritakan ya yang kita dapatkan. Ini judulnya ABC. Mana sih tulisan ABC-nya? Ya, tulisan ABC-nya aja nggak ada ya. Oke, ini judulnya alfabet blockchain ya. Alfabet blockchain berarti singkatnya adalah ABC gitu ya. Kita ceritanya adalah, oh saya sudah dapat pasca doktor sebanyak 150 juta nih. Ya, lalu mengajukan startup ABC sebesar 250 juta nih, bla 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 dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita lolos ini startup ya. Kita ajukan kurang lebih sekitar 5 startup, yang lain gagal, tapi ada satu yang lolos yaitu ini dia sebesar 250 juta. Oke, ini beberapa partnership kita katakan ya bahwa kalau kita blockchain kita nggak sendirian ya. Kita ada MOU dan kerjasama dengan Vexanium ya. Saat ini kita lagi mau mengembangkan hibah RGBI, ayo loh ya. Aduh, BI-nya adalah Bank Indonesia lah. RG apa ya? Research Grant. Oke, Research Grant Bank Indonesia. Singkatannya adalah RGBI gitu. Dan kita lagi lakukan bersama dengan Vexanium ini ya. Terus ini adalah VisiDocs ya. VisiDocs dari UK, dari United Kingdom. British ya. Kita ada kerjasama dari luar itu tentang blockchain ya. Kita juga ada kerjasama dengan Emurgo. Lumayan aktivitasnya padat kalau kita lagi ngomongin tentang blockchain teknologi gitu loh ya di Alphabet Incubator. Alphabet Incubator itu apa? Nanti kita lihat lagi ya. Artinya saya mengundang teman-teman S2 yang ada di sini, kalau mau sering-sering, mau tiap hari datang ke tempat yang enak gitu loh ya, di kampus kita itu ada gitu loh. Ya, beberapa kuliah-kuliah tentang blockchain udah sering UR lakukan ya. Di sini beberapa hal ya, di sini UR lakukan, oke, ya. Dan UR lagi sedang kelola perkuliahan yang akan nantinya tampil di Udemy ya tentang blockchain juga, blockchain for education. Oke. Terus beberapa kerjaan-kerjaan yang akan datang yang sudah dicanangkan tentang blockchain juga udah ada, berarti kalian juga bisa, oh ya gue mau join yang ini, itu juga bisa. Kalau yang ini nanti aku kelola nanti untuk aku punya tesis gimana, itu juga bisa ya. Nih, beberapa jurnal blockchain udah sedang kita lagi kembangkan, berjalan ya. Terus beberapa hibah blockchain. Oke. Terus beberapa startup blockchain ya, karena startup blockchain startup juga itu akan keluar dalam jangka waktu dekat ya. Berarti Maret ini atau April itu pengumuman tentang startup baru itu akan diumumkan oleh Ristek Brain ya. Kita mau lebih siap gitu sebelum pengumumannya ada, kita udah susun proposalnya supaya kita bisa masukin. Lumayan kalau misalnya kita masukin dan akhirnya terpilih ya, itu bisa mendapatkan dana 250 juta. Untuk apa? Untuk angan-angan yang kamu ingin lakukan. Gue pengen bikin begini gitu. Ya mau minta duit dari siapa ya, dari bokap nyokap ya, dari temen, gue pinjam duit dong karena gue mau bikin ini dan sebagainya, itu juga masih minjem gitu ya. Tapi kalau ini dikasih oleh pemerintah, kalau memang you punya proposal keren gitu loh ya, keren gitu ya. Beberapa inkubasi dari proyek blockchain juga lagi sedang dijalankan di dalam Alphabet Incubator. Kalau kamu mau tahu testimoni lebih lanjut, di sini kan ada Mas Ketut, itu dia bisa jelasin apa yang dia lagi sedang jalankan tentang proyek blockchain yang bersama Alphabet Incubator itu. Oke. Masih ada beberapa hal lagi, kita nggak bisa ngomongin satu persatu, ini secara singkat aja. Oke. Di sini beberapa kegiatan dan beberapa kegiatan kerjasama juga di sini ya. Saya langsung skip aja deh supaya cepat ya. Ini adalah tentang kampus Merdeka yang udah sering didengungkan oleh menteri kita ya, Nadiem Makarim. Kalau di tempat kita sebutnya adalah REP ya, Raharja Enrichment Program
ya kan ya, Raharja Enrichment Program itu untuk menjalankan kampus Merdeka, di mana anak-anak yang S1 ya, Pak saya mau jalanin kampus Merdeka, nah dia cemplungnya ke dalam REP. Kegiatan-kegiatannya akan apa? Karena kan di dalam kampus Merdeka itu cukup leluasa gitu ya. Gue pengen ngapain? Gue pengen masuk ke desa boleh. Gue pengen bantu korban banjir boleh, kayak gitu-gitu tuh ya. Nah itu kita arahkan tentang kekuatan kita ke blockchain gitu loh ya. Terus ke berbagai startup yang lain. Salah satunya adalah di Alphabet Incubator juga pegang beberapa jurnal-jurnal keren gitu loh ya. Saya ngomong ini kalau ada waktu ya. Yuk, jam 11. Oke, kasih saya waktu 5 menit lagi ya untuk selesaikan di sini ya. Oke. Ya, Ke Pak, Daireka. siap, Pak. Hah? Kenapa? Siap. Ada jadwal berikutnya nggak untuk ketemu dosen yang lain? Nggak ada kan ya? Jam 1 nanti sama Pak Arko, Pak. Oke, ya udah. Kita ada kegiatan ke Daireka. Ya, ke Daireka itu kegiatan matching fund ya, yaitu para mahasiswa coba kumpul-kumpul ya, lagi mau bikin apa, terus cari industrinya. Kalau industrinya bersedia mensupport kamu sebesar berapa, nah dari negara akan matchingin dana itu supaya kalian lebih lancar gitu. Kalau misalnya kegiatannya super keren dari pemerintah mau kasih 3 kali lipat, nah itu cerita-cerita dari orang lain lah yang saya sampaikan. Kalian percaya apa enggak, tapi kita lagi sedang memperjuangkan. Totalnya ada berapa? Totalnya ada 5 miliar. Untuk siapa? Diperebutkan gitu loh ya. Tapi di kita udah memang makanan tiap hari seperti itu ya. Berarti challenge ada people dan untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa kita punya itu lebih bagus gitu loh. Ya. Nah, jadi kita punya mercusuar untuk kita punya S1 semester awal ya kita udah bilang mau join nggak ke sini ya. Pemerintah udah kasih banyak fleksibilitas untuk kita itu bisa berkarya gitu ya. Apalagi sekarang lagi pandemi udah ngezoom-ngezooman begini gitu loh ya. Jadi Mas Ketut punya anak itu juga baru masuk semester 1 di kampus Raharja. Saya sih mengharapkan kalau Mas Ketut udah bisa langsung giring anaknya udah langsung masuk ke Alphabet Incubator aja ya. Dari sekarang juga kalau dia memang lagi mau itu udah kegiatan-kegiatan udah masuk gitu ya. Kalau mau seminggu sekali oke. Lagi seru seminggu 2 kali boleh atau tiap hari dan sebagainya ya. Untuk apa? Berkarya gitu loh ya. Karya itu harus dari tangan sendiri bikin gitu loh, bersama teman-teman yang ada gitu ya. Bikin apa? Ya udah, bikin-bikinnya begini, cari duit. Sambil tungguin duitnya belum turun-turun, cari ilmu dan sebagainya begitu. Oke? Ya. Jadi Kedaireka merupakan kita punya fokus saat ini ya. Alphabet Incubator terdiri dari 50 mahasiswa, udah kita bagi untuk beberapa masuk ke dalam Kedaireka supaya bisa mendapatkan ini. Ya, kalau bisa dapat tentunya menjadi mercusuar. Di dalam saya punya kuliah di sini saya juga bisa bangga-banggain bilang ini kita udah dapat. Bangga-banggain untuk apa? Maksudnya untuk memberikan motivasi kepada kalian, saya juga mau untuk dapetin kayak gini. Siapa yang nggak mau dapat duit, ya kan? Oke, ini sekilas tentang tempat kita ya. Di sini kamu cuma bisa lihat gambarnya. Bisa berasa penasaran juga. Toh kampus sendiri gitu loh, bukan bertamu gitu loh. Ini aku datang tempatku gitu loh ya. Ya. Mas Ketut juga udah sering datang sini ya. Dan rasanya lihat enjoy sih ya. Datang juga kadang-kadang beli teh botol satu pak gitu ya. Tuh, minum teh botol semuanya gitu loh ya. Oke, di sini tempat kurang lebih sekitar 150 meter persegi. Yaitu 2 ruangan digabung jadi 1, dijebolin gitu ya. Dan di dalam situ kita berusaha memberikan nuansa-nuansa yang beda-beda gitu ya. Ada nuansa futuristik, berarti kalau kalian datang, wah aku ingin nuansanya futuristik yang seperti tahun 2050-an gitu loh ya. Yang semuanya serba canggih gitu ya. Duduk di sini. Jadi nggak ada larangan mau pengen duduk di mana gitu ya. Terus duduk di sini, oke. Terus di sini tentang AI galaksi ya. Galaksi seperti kayak kita punya alam semesta yang sampai saat ini pun orang nggak tahu ujungnya di mana gitu ya. Besar banget, luas banget tanpa ujung gitu ya.
mungkin kalau kita masuk ke dalam ruangan itu kita mulai termotivasi dengan alam semesta kita, sehingga kita ingin lebih banyak berbuat untuk diri kita sendiri gitu loh ya. Nah ini kita masuk ke dalam satu tempat AI Galaxy. Ini baru potretnya segini ya, belum bisa ngelihat semuanya. Dan ini depan pintunya ya, depan pintunya udah ada merek sebutannya Alphabet Incubator. Jadi ruangan ini disebut Alphabet Incubator, tapi kita nobatkan sebagai Center of Excellence dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, kalian itu bukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya sebenarnya kalian adalah Fakultas Science and Technology. Nggak apa-apa, cemplung aja, masuk aja gitu loh ya. Di sini yang tadi kita lihat tentang AI futuristik, kalau kita foto ke bagian sininya ya itu dia yang kita lihat di sini ya. Tapi kalau kita lihat di kepencet. Kalau kita lihat di sebelah sininya ya ini adalah kita punya podium gitu loh, podium ya. Kalau tamu duduk ya kerennya di situlah gitu ya. Nah, kita mulai masuk ke dalam ini tempat yang kita sebut rainforest ya, tempat hutan ya. Ada suara burung-burungnya tweet gitu loh ya. Jadi kita datang nggak mau hiruk pikuk, tapi kita mau tenang gitu. Kita mau tenang berpikir, kita masuk ke dalam ruangan-ruangan di sini gitu loh ya. Di sini udah ada terdiri dari 50 mahasiswa yang biasanya keaktifannya ya sekitar 25 itu udah sering datang tiap hari. Mungkin karena pandemi ini ada yang work from home dan sebagainya gitu ya. Dan saya terus-menerus mengundang teman-teman, sahabat-sahabat, sobat-sobat yang terinspirasi untuk supaya mau sering datang dan kemukakan ide, kreativitas dan kerjaan-kerjaannya ya mau duduk dan kelola dan sebagainya untuk menggapai cita-cita kita bersama gitu loh ya. Oke. Ini beberapa blockchain komunitas yang kita sering lakukan. Sebenarnya kita lakukan ini sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kita sering masuk ke dalam blockchain komunitas ya. Salah satunya adalah Nodes blockchain ya. Di sini UR lagi kasih ceramah juga gitu ya. Dan sebagainya. Oke. Dan sebagainya. Oke. Terus apa lagi? Ya. Sedikit tentang renewable energy yang tadi kita katakan ya. Raharja juga prinsipnya Raharja akan berusaha fokus di dua bidang ini. Salah satu blockchain teknologi, yang satu lagi adalah renewable energy ya. Yang lain-lain belum nyentuh lah. Kayak seperti artificial intelligence itu butuh orang yang pakar baru bisa gitu loh ya. Kalau misalnya di antara kalian ada yang udah jago gitu ya, terus pengen berdedikasi, pengen berbagi sambil jalanin Tridharma, artinya kelola hibah, kelola research paper, ngajarin para mahasiswa juniornya dan sebagainya. Mungkin kita mulai menjajaki sampai artificial intelligence, sampai robotik ya. Tapi kita butuh pakar, dan di sini kita nggak ada pakarnya untuk itu. Ya, renewable energy juga belum ada pakarnya, tapi kita terus-menerus cari. Artinya kita udah mengkerucut ya. Kita bilang, nih kita mau fokus ke sini nih, ya kita udah kegiatannya ada nih ya. Tapi kalau blockchain itu udah cukup matang gitu loh. Energy consumption is a huge part of our daily. Ini nggak usah dilihat lah. Nanti ini slide juga di share ya, kalian bisa nonton sendiri. Ya kurang lebih seperti itu. Saya udah bercerita panjang lebar ya. Di antaranya kita lewatin matrikulasi dan kita alhamdulillah baru saja selesai. Ya, terus setelah itu kita akan melewati manajemen information technology dan setiap perkuliahan kita akan berusaha untuk fokus di dalam blockchain, di mana yang lain-lainnya saya udah bilang ya itu kita selesaikan di dalam WAG aja. Ya, terus advanced database management system ini juga perkuliahannya akan kita fokuskan di dalam blockchain. Yang angkatan MIT 12 udah lewatin ini dan udah lewatin ini, kita touch up tentang blockchain itu sedikit-sedikit ya. Tapi untuk yang kali ini kita akan touch up tentang blockchain terus gitu loh ya. Terus sekarang ini MIT 12 lagi sedang mengambil ini advance, mesti ada D-nya, saya betulin sekarang deh. Advance. Gitu, gitu. Oke, advance business intelligence ya. Jadi MIT 12 akan lagi jalanin ini dan kita akan fokus lebih banyak tentang blockchain ya.
Berarti kalau yang udah lebih senior, coba cari banyak cari supaya bisa banyak diskusinya. Oke. Terus proposal, terus tesis gitu ya. Biasanya dengan UR itu akan lewatin 4 ini aja nih di atas nih ya. Kecuali jodoh ya, dan kecuali kalian juga nanti interestnya juga ke arah blockchain, berarti kan kalian akan ambil mata kuliah banyak. Yang lain-lain juga ada ngajar kalian juga. Kalian akan berpikir, udahlah, nggak ada, gua nggak mau tentang blockchain, aku ingin tentang yang lain lagi. Nah itu nanti akan pembimbingnya orang lain. Tapi kalau kalian tentang blockchain ya, itu insya Allah pembimbingnya adalah UR gitu loh. Ya, untuk sampai proposal, untuk sampai tesis. Tapi kalau mau bagus, dari awal juga udah pikirin dan dari awal juga sudah diskusiin gitu loh. Udah, apalagi ini paling pantun-pantun ya. We all born to help each other, no matter how difficult it is. Life is good when you're happy, but much better when others are happy because of you. Oke guys, ada tanggapan apa sebelum kita akhiri? Boleh tanya Pak? Ini siapa nih? Supriyono Pak, maaf Pak, ininya gambarnya agak jelek. Siapa ya tuh saya matiin dulu. Pak Supriyono ya? Oke, Supriyono. Oke, enggak. Terkait dengan blockchain ini, saya sebelumnya agak sedikit kabur anunya antara blockchain sama Bitcoin jadinya. Tapi saya setelah baca sedikit yang tentang blockchain itu mungkin lebih dekat ke seperti pengelolaan data gitu, atau mungkin sangat berhubungan erat dengan big data mungkin ya Pak. Oke. Jadi kita berusaha bukan Bitcoin ya, karena Bitcoin itu udah masuk ke dalam finance gitu ya. Bitcoin, cryptocurrency dan sebagainya itu kita akan paling sekilas lewat-lewatin. Tapi kalau kita lagi mau mengerjakan project, kita lebih nggak ke arah Bitcoin dan cryptocurrency ya. Blockchain teknologi itu bisa diaplikasikan di berbagai sektor yang saya katakan. Salah satunya bidang dari UR adalah blockchain yang diaplikasikan ke bidang edukasi. Jadi bukan Bitcoin, bukan cryptocurrency gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Berarti Supriyono bisa lebih berusaha dalamin dan coba cari-cari tahu bahwa blockchain itu bisa diaplikasikan ke bagian-bagian mana aja gitu ya. Nah, kalau kita penasaran, coba saya share screen lagi dikit. Sekilas ya, gampang ya. Kita kalau ke YouTube ya, cari apa ya? Kalau kita cari blockchain, pasti keluarnya banyak. Ya, blockchain gini pasti keluarnya banyak. Nah, udah blockchain gitu. Ini masih jarang tentang cryptocurrency, masih jarang tentang Bitcoin. Ya. Tapi kalau kamu mau ke arah Bitcoin bisa ya, dan banyak tentang Bitcoin juga. Nggak Pak, memang di kamu kebutuhan sih Pak. Oke. Ya, dan kalau kamu mau nonton yang keren-keren, ya ini TED bisa keren-keren punya nih. Ya, TED. TED aja kamu nonton nih keren-keren, udah langsung nonton 2 atau 3 udah pasti kamu termotivasi tentang Sip, gitu. Ya, ada satu orang Arab, orang India nih, ini bagus nih, ini nih. Iya nih. Never heard of the word blockchain before. Ya, ini bagus nih. Kalau mau nontonin akan ini nih. Ya, mana ya? Ya, kira-kira gitu. Kalau coba dalemin aja sepanjang hari sih, ya itu nontonin gitu dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi lebih banyak memahami, lebih bisa diskusi nanti sama UR. Kalau enggak ya saya sibuk Pak, saya mesti kerja dari pagi sampai sore sampai malam, ya nggak apa-apa juga ya. Nanti kita ketemu, kita bahas, kita kupas bersama dan sebagainya gitu. Kalau yang ke arah government sudah mulai banyak belum Pak yang? Yang ke arah government juga very interesting ya. Ya, yang ke arah government ya, ke arah government gitu ya. Terus tentang apa? Tentang central BI. Wah, ini emang interesting. Terus tentang voting tapi pakai blockchain ya.
milih kan, milih presiden apa dan sebagainya itu pakai blockchain. Wah, keren banget ya. Terus pajak tentang blockchain, wah keren banget. Kalau gitu kita berkaca ke negara-negara lain ya, negara-negara kayak Estonia, Australia, terus Amerika udah seperti apa gitu ya, dan Dubai gitu ya. Itu di orang sudah masuk ke dalam blockchain teknologi yang luar biasa banget, khususnya di bidang government gitu loh ya. Mereka berarti masuk ke dalam rencana induk negara gitu ya, rencana induk negara bahwa di tahun sekian itu saya punya pemerintahan udah harus semuanya blockchain ya. Kamu bisa fokus baca di Dubai. Oke. Di Singapura juga jangan main tentang blockchainnya. Oke. Emang itu dunia akan berkembang sedemikian pesat. Orang-orang pinter akan bergerak kayak gitu pesat, yang nanti baru juga kita kedip itu teknologi sudah matang ya, sudah matang. Mungkin saat itu kita akan bilangnya bahwa teknologi lain yang udah tambah menjanjikan atau tambah penting dan sebagainya, itu kita nggak tahu ya. Namun kita hidup di Indonesia, nanti kita implementasinya di Indonesia, penetrasi di Indonesia dan sebagainya, dan bisa berapa cepat itu jalankannya tergantung dari kita ngegengnya sampai kayak gimana, dan kita semangatnya sampai gimana dan sebagainya, itu enggak gitu loh ya. Hanya kita berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Oke. Udah kali ya guys. Masih 15 menit lagi, Pak. Oh, masih 15 menit lagi. Berarti apa? Berarti betah. Betah banget, Pak. Oh, betah. Oke. Enak kan dengar gue ceramah ya? Enak, Pak. Enak ya. Apalagi tentang blockchain. Temanya, Pak. Ya, itu siapa tuh? Pak Bro. Oke. Mangga, Pak Bro. Baik, terima kasih Pak Wer. Jadi ada 2 pertanyaan nih, Pak. Yang pertama, ini menarik sekali mengenai blockchain ini. Saya beberapa waktu sebelum ini saya juga banyak baca. Cuma problemnya begini nih, Pak. Kalau misalkan kita ditanya ke orang awam, blockchain itu apa? Nah, itu kira-kira penerangkan ke orang awam itu seperti apa, Pak, yang bisa diterima oleh orang awam mengenai blockchain? Definisinya. Itu yang pertama, Pak ya. Yang kedua, mengenai implementasinya blockchain di Indonesia. Kira-kira yang sekarang sudah diimplementasikan apa, Pak ya? Kalau bisa di-share. Terima kasih, Pak. Oke. Saya coba share screen lagi. Jadi jawabnya juga agak cepat-cepat ya. Seolah-olah UR nggak bisa jawab ya, seolah-olah UR nggak bisa jawab ya. Tapi kan kita tahu bahwa kita di zaman canggih ya. Di zaman canggih berarti kalau ditanya blockchain itu apa, berarti saya akan masuk ke Google dan saya akan tanya blockchain itu apa ya. Tentunya yang dia bisa jawab di sini itu udah bisa jauh lebih baik daripada yang bisa UR jawab lah, ya kan? Yang pengetahuan blockchain dan bantuan lengkap apa itu blockchain dan sebagainya gitu ya. Berarti kalau kita baca di halaman pertama ini apa sih blockchain itu tuh ya? Apa itu blockchain gitu-gitu ya? Ini merupakan konten-konten dari orang lain. Siapa tahu orang-orang kita, berarti kita ini banyak nulis. Kalau orang tanya apa sih itu blockchain, ketemunya adalah tulisan kita. Itu baru keren, oke? Lalu kalau di sini nggak gitu nemu, kita ke YouTube lagi, ya. Apa sih itu blockchain? Gitu ya. Nah, dia akan ketemu beberapa hal tuh. Apa itu blockchain? Ya, apa itu blockchain? Yang tentunya ceritanya bagus, oke? Ya, jadi untuk kamu jawab itu kadang-kadang kamu agak tunda dulu ya. Kita coba ngertiin dulu. Mungkin dari pertemuan-pertemuan kita selanjutnya kita coba lebih memahami. Tapi karena kita penasarannya tinggi, kita nggak mau tunggu sampai pertemuan. Tapi di hari-hari biasa udah sering nontonin, ya. Otomatis kita punya lidah connect dengan kita punya otak, cepet dong ngomong-ngomongnya gitu ya. Apa sih itu blockchain? Oh, kalau gitu kita tanya Pak Bro aja gitu. Dia lebih bisa jelasin. Nah, Pak Bro jelasin basically itu blockchain itu adalah gini dan sebagainya. Oke? Sip ya.
Terus di sini kita juga ada pertanyaan kedua, yang sudah diimplementasikan apa ya? Misalnya kita masuk ke dalam sini, kita sebut lagi ya, blockchain implementation. Dia akan keluar mungkin yang lebih bule-bule ya, yang lebih bule-bule. Tapi kalau kita bilang implementasi, ya dia apa itu blockchain dan seperti apa kerjanya serta implementasinya mungkin nih ya bagaimana implementasi blockchain dan sebagainya. Ini kamu baca ini aja mungkin 2 jam gitulah ya, habisin ini, sikat bacain semua ya. Terus kita masuk ke dalam sini juga kita bilang ya blockchain implementasi. Blockchain inilah contoh-contoh lah bla 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 dan sebagainya. Ini juga pada dasarnya nggak ada habis-habisnya sih ya. Saya juga bisa ngomong 1 atau 2 implementasi blockchain, intinya nggak ada habis-habisnya ya. Ya kalau kita lihat taksonomi dari blockchain, saya mesti buka taksonomi agak lama kalau saya buka taksonomi ya. Jadi di situ ada bilang tuh blockchain udah bisa implementasi di mana. Prinsipnya banyak banget ya, hampir memasuki ke seluruh sendi-sendi kita blockchain. Ya salah satunya kita pikir begini, katanya mobil listrik ya. Terus mobil listrik sekarang udah pada jago-jago, dia bisa nyetir sendiri, ngerti nggak? Ya jadi kita mesti kebayang bahwa 3 tahun mendatang, 5 tahun mendatang itu kita udah nggak nyetir loh, kita udah nggak nyetir, kita duduk di mobilnya nyetir sendiri dari Tangerang sampai Menteng, ya dari Tangerang sampai Cirebon, itu mobilnya nyetir sendiri loh, semuanya nyetir sendiri, oke? Itu dengan kekuatan artificial intelligence, ya, kekuatan big data juga, dia bisa tahu itu semua jalan, ya. Ini udah bukan dongeng, berarti kalau di Amerika udah kayak gitu, tapi di Indonesia belum, gitu ya. Terus bisa dihack, ngerti nggak bisa dihack? Ya, kalau kita nonton film-film ya dihack aja, udah ada ancur-ancuran itu semua mobil tabrak sana tabrak sini dan ngapa-ngapain semuanya dan sebagainya, turun ke jurang dan sebagainya gitu loh ya. Itu mulai masuk blockchain. Ya blockchain itu nggak bisa dihack katanya. Ya dia itu dibutuhkan di dalam artificial intelligence. Justru kombinasi antara artificial intelligence dengan blockchain itu mantap kata orang semuanya ya. Itu masih banyak kita harus diskusikan. Oke. Ya, kalau kuat ya, kalau enggak orang berasa UR terlalu apalah ya. Wah, nggak bisa didengar gitu. Pusing dengarnya gitu loh ya. Kalau kuat kita bisa diskusikan banyak hal. Ya. Ya intinya kan saya katakan bahwa di tahun ini bulan September begitu akan ada conference besar dan UR sebagai keynote nih dan UR akan bicarakan tentang blockchain ya. Yuk kita semua masih ada berapa bulan punya waktu ya 6 bulan punya waktu, kita hantam paper blockchain masuk situ. Nanti kita yang presentasi di dalam situ. Ya, mengenai biaya bagi-bagi gitu loh. Ya. Oke, guys. Pak Bro, oke guys. Jadi Pak Bro baca-baca dulu lah ya sampai ngertinya banyak lah. Nanti kita diskusi ya. Bacaan-bacaan ada yang susah-susah ya. Berarti harus baca research paper. Ya, kalau baca research paper seperti apa nih? Klik sini. Nah, ini drive ini udah drive UR nih ya. Banyak tentang UR di sini ya. Critical review, Pak. Critical review ya. Critical review. Ya, ini dia nih ya. Satu folder ini nih ya. Ya, pokoknya di dalam satu folder ini nih ya. Di dalam satu folder ini nih ya. Itu ada 1000 paper tentang blockchain. Bacainlah satu-satu kalau lu kuat. Nih, ini semua nih. Ini bukan sih, ya? Iya, Pak. Ya, yang itu. Copy off gitu ya. Ya. Kalau kita masuk ke info drive-nya. Ya. 1000. Ini ya.
ini ya. Ini bukan sih? Ya. Yang kedua Pak, yang P1000 Bootstrap. Ini ya. Ya, ya. Oke. Terus masuk ke sini ya. Nah, ini nih. Di dalam sini nih ada 1051 kan? 1051 ya. Ini semua paper blockchain semua. Kalau lu kuat baca semua satu-satu. Ya, di sini nih 1000. Ya, dari 1 sampai 1000 nih semua nih ya. Dan paper-papernya juga keren-keren semuanya, yang Q1 semuanya ya. Dan udah tugas UR untuk bacain satu persatu ya. Ya, bacain satu-satu, baca semua ya. Nah, kalau mau cara susah ya udah dari sini. Kalau mau cara gampang dari Google sama dari YouTube ya. Kalau UR ya UR pribadi ya kombinasi antara itu semua. Semuanya harus UR bisa baca gitu. Oke guys. Udah tinggal 4 menit guys. Ada lagi guys? Jadi cukup dulu ya, dan biasanya UR ada kasih SC ya. SC itu apa? Ya coba di sini ya, special contribution, singkatannya SC ya. SC itu apa? Kita mulai ada bacaan. Oke, bisa baca di sini ya. Kalau udah baca bisa komen di sini. Coba deh kalian sampai cepet gitu, sampai udah bisa komen, buru-buru komen. Setelah itu bilang di dalam WAG, saya udah bisa komen Pak gitu ya. Di dalam sini kita klik, kita copy ya. Terus kita bilang begini ya. BBC ya. Gitu. Oke. Nah sekarang BBC itu apa? Ayo, jadi kita mesti cari dulu ya. BBC, coba ya, ini berarti. BBC, gimana carinya ya? Yuk, gimana carinya? Waktu itu dibikin oleh siapa ya? YBBC Pak. YBBC betul ya, YBBC ya. YBBC, oke. Protokol BBC ya. Terus Ya, Pak. Bukan protokol BBC juga? Yang dibuat sama Erlita ya? Yang dibuat sama Erlita ya, oke. Jadi Erlita di sini. Bukan ini juga. Itu yang dari linknya tadi ada yang singkatan gitu, kayaknya dia ada lampirin linknya Erlita juga, tapi mungkin nggak bisa dibuka kayaknya. Nggak bisa dibuka ya? Oke. Ya udahlah, protokol BBC aja udahlah paling. Ya, BBC itu singkatan dari baca ya. Buka, baca, komen, Pak. Buka, baca, komen gitu. Buka, baca, komen. Oke. Ya, BBC itu singkatan dari buka, baca, komen. Pokoknya dikomenin lah gitu lah ya. Terus di sini Fitra bilang dan BBC ya gitu ya. Di sini saya mau kasih SC karena udah ngomong special contribution ya. SC buat siapa ya? Bro sama Supriyono ya. Supriyono ya gitu.
Nanti SC ini bisa dapat nilai tambahan untuk nanti kalau ya kok saya dari A- nih gara-gara SC-nya banyak jadi A gitu loh. Saya B+ nih gara-gara SC-nya banyak naik ke A gitu loh ya. Jadi silakan aktif supaya saya bisa kasih SC ya. Oke guys, udah 11.30 beneran dan that's it. Ya, untuk kali ini punya matrikulasi. Semoga bermanfaat guys dan sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Thank you. Thank you. Foto dulu. Foto, mangga foto. Kamera guys, kamera. Kamera ya, saya udah onin kamera kok. Iya Pak. Ini Mamoy boleh ikutan on nggak? Boleh, Moy. Mas Moy. Ini yang screenshot siapa nih, Kak Nuke? Apa Pio? Pio ya, yang bisa ngirim ke MIT 14. Oke, Pio ya. Ya. Oke, slide 1 ini ada 2 slide. 1, 2, 3. Oh iya. Tunggu guys. Mana WA-nya? Slide 2, siap-siap. Tunggu 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, thank you all. Bye. Thank you, Paul. Terima kasih, Pak. Thank you, Power. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.